Hai, halo kaula muda, gengs. Welcome to the first podcast kita bersama gue Bintari. Gue Hilda. Gue David. Ya, kita menamai podcast kita RT Pos. Apa itu? Random Talks Podcast. Ya, betul sekali. Random Talk Podcast. Kita di sini akan mencap-cicus aja kerandoman kita tentang receh-receh anak muda kali ya. Ya, tentang percintaan mungkin. Ya, tentang macam-macam aja. Ya, pokoknya asik kita dengerin. Ya, mungkin di minggu galau ini enggak deh. Enggak galau, tapi kita menyibukkan, selesai ya. Enggak menyibukkan diri yang pasti, menyibukkan diri di minggu malam menjadi happy. The first time kita nge-podcast apa aja yang kita bahas, yaitu adalah terereng yang random. Tentang ghosting. Ya kayak cukup menarik kayak ghosting. Kayak soalnya kenapa lu milih ghosting, coy? Itu menjadi hal random untuk anak muda untuk dibicarakan ya, karena kan dalam percintaan anak-anak muda itu hal ghosting itu udah menjadi hal yang biasa tapi momok yang menakutkan. Nah, ini di sini kita bertiga, kita mau menceritakan tentang pengalaman kita mengenai ghosting, baik kita yang mengghosting atau kita yang dighosting. Bagaimana nanti cerita-cerita uniknya mungkin dari kalian-kalian semua ada kisahnya yang sama. Oke, kalau dari David gimana nih untuk yang tentang ghosting nih? Kayaknya lagi. Iya, sebenarnya kita terinspirasi nih ya tentang title ghosting karena teman kita kayaknya ada abis enggak ya lagi ada lagi cerita lagi hype mungkin di hype di kita bertiga tuh lagi hype dan kita tuh langsung tercenting ting. Oh ya, kita temanya kita untuk malam minggu ini ghosting. Mungkin teman-teman juga pasti pernah dilema atau pernah ngerasain tentang dighostingin atau mengghostingkan seseorang. Ya, kita mungkin lebih banyak sharing kali ya. Kayak ada yang pernah di ghosting ini. Coba Fit, lu ceritain dong pendapat lu, pengalaman lu yang baru-baru ini kali ghosting. Well, dia adalah David. Mau cerita apa ya? Gue juga bingung. Kalau Gak apa-apa, maksudnya lu kayak gitu. Tadi kan lu cerita tentang kisah pengalaman lu gitu, tentang ada di kisah-kisah yang di ghosting atau lu pernah nge-ghosting. kalau menurut gue itu gue nggak kena ghosting atau apa ya? Kayaknya cuma menurut kalian doang, Joy. Gak usah malu kali. Kayaknya cuma Ghosting itu kan belum tentu akhirnya menjadi. iya itu kan cuma menurut kalian doang. Enggak. Padahal Tapi menurut gini, gue biasa-biasa aja sih. ketika lu kenal dengan seseorang gitu ya, terus lu interest gitu dengan orang itu, dengan di awal tuh oke gitu, maksudnya perbincangannya intens, jalan intens segala macam, tiba-tiba doi menghilang, entah ketelan bumi, entah ditelan bumi atau ditelan di bawah angin entah kemana gitu. Itu namanya apa? Apakah ya udah gitu emang kita kenal terus sekedar kenal doang terus pertemanan ternyata tidak sefrekuensi terus akhirnya selesai, atau itu masuk ke dalam hal yang ghosting? Gimana ya? Kalau dari gue sendiri arti ghosting tuh nggak seremeh itu sih. Ya. Karena kan ya gue sendiri kan memang mungkin baru kita mulai aktif lagi nih mencoba yang namanya dating apps ya kan. Dan kita juga baru ketemu sekali, dan lu berharap apa dari ketemu sekali itu gitu. Maksud gue dari ketemu sekali lalu tiba-tiba nggak ada apa-apa lagi, nggak berlanjut, ya udah. Menurut gue itu sih bukan ghosting ya. Lebih ke yang nggak cocok aja, kayak lu ketemu orang lu terus nggak cocok, ya udah begitu aja ya kan. Tapi kan yang namanya aplikasi dating itu kan orang sudah punya tujuan ketika dia menginstal itu mau mencari partner. Tapi tunggu dulu. Kayaknya mungkin di antara geng semua ada yang nggak ngerti ya ghosting.
kita jelasin ghosting itu sebenarnya seseorang yang tiba-tiba menghentikan segala bentuk komunikasi dengan orang lain tanpa alasan yang jelas. Itulah namanya ghosting, coy. Nah, itu kan tadi udah dijelasin, ghosting itu adalah menghentikan segala sesuatu bentuk komunikasi. Ini kan tanpa alasan yang jelas. Kalau gua kan beda ya kasusnya. Apa tuh bedanya? Apa ya bedanya? Menurut lu gimana waktu lu kan kemarin tuh lagi PDKT tuh. Nggak PDKT juga sih. Mencoba Ya, mengenal. kalau ketemu sama orang dong kan nggak apa sih bahasanya? Ketemu sama orang doang kan bukan berarti pingin. menjalin suatu Iya, hubungan. biasa aja gitu. Kayak lu pingin ketemu orang, ketemu temen. Tapi beda konteks. Nggak juga sih. Beda konteksnya adalah lu mau ketemu orang itu dalam kondisi yang seperti apa. Misalkan lu dalam kondisi pekerjaan lu mau buat ketemu teman, yaitu bisa jadi lu bertemu klien jatuhnya meeting, atau lu punya project yang lu akan mempresentasikan ke orang tersebut. Tapi kalau di dating apps lu mau ketemu itu apa lu mau presentasi di situ? Pasti kan punya tujuan. Iya benar. Tapi yang dari kemarin temen kita nih David nih kemarin kan cerita nih, dia kan kenal nih di apps ya, udah gitu kan dia dekat nih sempat ketemuan nih ceritanya, ketemuan terus udah bla 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 dan kita tuh nggak ngelihat tuh David kayak ih dia beda kayak the first time falling in love. Iya kita biasanya kita ngobrol nggak pernah tuh kita bertiga tuh pas lagi ngobrol tuh ya kita standby handphone ya. Ini enggak, tiba-tiba seorang David pas kita bertiga lagi cicap tiba-tiba dia standby tuh handphone. Biasa lah ya lagi kalau lagi falling love gimana sih ya. Tiba-tiba pokoknya intinya harus gercep lah responsif. Iya. Tapi baru-baru gini dia cerita juga pas beberapa hari dia tadinya intens untuk WhatsApp untuk komunikasi, tiba-tiba tuh kita kasih inisialnya aja kali ya. Someone spesial itu tiba-tiba slow respon, bla bla, slow respon, bla bla. Mungkin kalau kita sih pikirannya itu ghosting ya. Tapi kalau pendapat teman-teman gimana? Gitu ghosting kah atau apa nih? Menurut lu dia kayak dari cerita kayak gitu di ghostingin apakah memang ya biasa aja? Kayaknya sih iya ya. Kayaknya sih iya ya. Yang tadi gue bilang, kita kan berbeda tempat gitu, berbeda. Contohnya tadi kayak pekerjaan, kita mau bertemu seorang, mungkin kita mau mempresentasikan project pekerjaan kita. Tapi kalau di dating apps ini, ketika lu ketemu seseorang, di pertemuan pertama, kedua, oke, semuanya intens, terus tiba-tiba orang tersebut slow respon akhirnya tenggelam dan hilang, itu bisa dibilang ghosting. Karena kita tahu sendiri, ketika kita install aplikasi dating, kita tahu lah tujuannya mau kemana. Ya enggak, tapi menurut temen gue ini enggak. Coba kita dengar aja penjelasannya dia atau argumennya dia tentang ghosting ini bagaimana. Coba. Temuan itu gimana ceritanya? Ya buat gue tetap nggak ghosting ya. Iya buat gue tetap nggak ghosting. Iya. Apalagi selain ghosting apa ya? Iya, kata-kata yang tepat selain ghosting, oke. Apa ya? Yang ngilang aja, males aja. Ngilang itu kan sama dengan ghosting, bro. Masa sih? Tapi ya pertanyaan gue kalau buat gue itu agree to disagree lah. Iya, mungkin banget. Tapi pertanyaan gue gini, ketika dia tidak ada kabar beberapa hari ini, apakah lu ada pertanyaan, kenapa ya? Gua sih iya atau tidak? Ya. Kalau dari gua sendiri ya, kalau pribadi ada sih pertanyaan itu ya kan. Iya. Oke. Ketebak apanya? Itu kan orang pingin tahu aja. Iya orang pingin tahu aja kok dari yang aktif tiba-tiba nggak aktif gitu. Gitu ya? Iya kan? Kan cuma pingin tahu doang, nggak berarti apa-apa kok, maksudnya nggak apa ya,
Apa sih yang mau disampaikan sih tentang ghosting ini? Enggak, maksud gue sebagai lu kan sebagai cowok ya. Maksud gue kan biasa tuh, kayaknya gue nggak mendeskripsikan semua cowok tuh ngeghostingin cewek ya. Enggak semuanya ya. Cuman gue mau menanyakan di posisi lu sebagai cowok ya, lu sebagai cowok lu terghostingkan itu menurut lu ada rasa penasaran nih kenapa gue kok tiba-tiba tadinya intens tiba-tiba kok gue diginiin atau gimana menurut versi lu sebagai cowok gimana? Oke, gue udah mulai ada gambaran nih. Kayaknya menurut kalian gue berada di fase ghosting, tapi padahal menurut gue belum di fase ghosting. Kenapa? Karena menurut gue kalau kayak yang tadi Bu Bintari bilang, kan ghosting tuh misalkan kita udah deket dulu segala macam, terus dia tiba-tiba ngilang. Kalau gue ini kan baru sekali. Baru sekali lu mau berharap apa kan? Baru sekali itu ya apa sih istilahnya cuman baru kenalan doang lah, belum ada apa-apa gitu. Jadi yang nggak ghosting banget lah, kecuali kalau lu udah deket mungkin sebulan, terus dia juga udah lu cerita ke teman-teman lu, terus teman-teman lu juga udah anggap dia sebagai gebetan lu, terus tiba-tiba dia ngilang. Nah itu baru mungkin bisa dibilang lu di ghosting. Kalau cuman baru ketemu sehari yang cuman beberapa jam, gua rasa sih itu nggak layak disebut ghosting sih. Tapi prinsip lu kalau misalnya nih cowok nih ya, misalnya kita ngechat duluan dong pasti ya sebagai cowok. Terus ngechat tuh, terus balasnya agak lama. Terus lu berusaha coba lagi nih intens. Lu menurut prinsip lu 1 2 oke sudahlah atau lu penasaran lu coba telepon lah atau apakah se-effort lu untuk nanyain lu kenapa tiba-tiba lu gini gitu atau bagaimana atau kan semua orang punya prinsip ya maksudnya apa gue coba cukup gue coba mencoba 1 2 dan dia udah no respon ya udah clear atau lu coba telepon coba beberapa kali dalam at least sehari lu mencoba untuk menghubungi dia 4 kali 5 kali tapi dia nggak ada respon lu tetap besoknya lagi nanya lagi gitu sampai seminggu terus tapi nggak ada kabar baru oke. Atau bagaimana? Prinsip lu. Paham sih. Ya gue ini juga sih kalau yang tadi kayak Bubin bilang ya kalau orang-orang tuh beda ya. Beda-beda. Gue juga sama, gue termasuk orang yang beda juga. Jadi kalau gue sih lebih ke kalau telepon gue enggak, karena balik lagi ke yang tadi kan. Gue baru sekali juga ketemu sama dia, jadi kayaknya nggak usah terlalu GR gitu. Dari dianya nggak usah terlalu GR, guanya juga gue nggak mau terlalu GR ya kan. Jadi biasa-biasa aja. Jadi gue belum sampai di tahap dimana kayak gue harus mencari konfirmasi dari dia dengan menelpon dia, itu gue rasa nggak butuh sih. Iya, karena kayak yang udah pernah kita bahas juga kalau komunikasi itu kan harus 2 arah ya. Jadi kalau misalkan dari kita terus satu arah yang nyari, ya kalau gue prinsipnya ya cukup nggak perlu banyak basa-basi, nggak perlu sampai berhari-hari, karena kalau lu sampai seminggu lu cari dia juga, cari terus-terusan, itu kayaknya kalau dari sisi gue sebagai cowok kayaknya cukup menyedihkan ya lihatnya. Ngapain kita cari-cari terus anjir gitu kan, ngapain. Jadi harus berjuang bro. iya itu kayaknya di balik kata-kata berjuang ya beda lah. Kita beda prinsip kayaknya. Kalau ya betul. Kalau dari gue prinsipnya sih ya nggak perlu berlama-lama lah. Gitu. Karena kalau kayak tadi Bintari bilang kan ada yang apakah lu coba dulu seminggu segala macam, enggak sih kalau buat gue kelamaan. Ya paling sehari 2 hari. Untungnya kayaknya perasaannya David kayaknya belum deep ya, belum terlalu deep, belum deep, ya, jadi kesannya ya udah santai aja gitu kan, santai aja gitu. Mengharapkan apa dari Karena kan memang baru sehari, jadi ya santai aja gitu, nggak usah kegeeran kalau bahasa gue. Iya, kan nggak mungkin orang sekali ketemu langsung. Ya walaupun ada sih, mungkin walaupun ada yang orang sekali ketemu langsung sama-sama enggak nikah juga dong. Maksudnya baru pertama kali ketemu ya langsung suka gitu, kayak love at first sight gitu kan, enggak semuanya yang kayak gitu.
Tapi gini, kenapa akhirnya kita membahas tentang si teman kita yang satu ini, si cowok satu ini, kita bilang dia di ghosting. Kenapa? Karena kita tahu lah cerita-cerita dia dengan deket di beberapa cewek gitu ya. Dan baru ini nih, baru si orang ini yang buat dia sepertinya membuka hati dan berbunga-bunga ketika dia menceritakan, kemarin gue ketemu loh dengan si Samuan ini dengan wajah yang berbinar-binar. Kalau lo tahu untuk yang misalkan ada video yang bling 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 love 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 semua gitu ya di atas kepalanya, nah itu dia kayak gitu. Iya kan waktu kita ngegeng bareng, tiba-tiba biasanya kita tuh nggak pernah lihat handphone, ya kan kita capcus ya udah ya fokus lah dengan pembicaraan kita kita tiba-tiba di saat itu momen itu kok different gitu loh, maksudnya kok beda gini, kenapa gitu. Terus dia bener-bener yang standby, dia chatting tuh harus standby, gue balas gitu. Makanya terus gue tapi gue mau ada rasa secret loh. Kemarin kan kita pas lagi itu, gue nggak, sorry Fit, gue nggak sengaja kemarin gue ngintip tuh chatting chattingan lo. Gue ngintip. Kenapa kita mendeskripsi seperti itu? Karena gue sempet ngintip tuh lu lagi chattingnya, sorry. Tapi gue parah. Tapi gue gak ngeliat tuh isinya, enggak. Cuman gue sekilas aja, gue liat emoticonnya, wah lo gak jelas gitu. Ada, coba lu buka. makanya emoticon yang love gitu ya, muah gitu. Ada, gue lihat anjay. Lu ngechat gue sama siapa anjir? Ayo coba lu cek. Gua sih nggak lihat ya, jadi gua tidak mau memvalidasi itu. Iya kagak ada. Coba cek dengan dia orang. Emang gue sama dia kagak ada. Nggak ada, memang nggak ada. Orang nggak ada. Dia malu guys. Oke. Makanya kita kenapa angkat tema ini, karena kita lihat nih si cowok satu ini yang dingin sedingin salju, yang sok cool tapi sebenarnya panas dingin ini. Nggak cool amat gitu ya, tapi ketika ketemu si cewek ini dia yang beda deh, yang fast respon banget gitu kan. Ketika si ceweknya chatting, dia nggak mau ketinggalan satu detik pun. Ketika kita ngumpul, dia selalu standby handphone. Yang biasa kita ngumpul tuh ya kita nggak begitu intens ke HP masing-masing ya gitu, kita intens ngobrol segala macam. Tapi si teman kita yang satu ini tuh lebih intens ke handphonenya. Makanya kenapa kita bilang kayaknya nih dia beda nih sama si cewek ini nih gitu. Karena di cewek sebelumnya tuh dia yang cuek-cuek aja gitu kan, biasa aja, yang kita bilang ayo dong, ajak dong nongkrong bareng gitu, nggak usah lah, apa sih. Tapi yang ini nih kayaknya beda. Nah, terus dia mau mencoba untuk ngajak duluan, lebih open ya, lebih ngajak duluan ketemu, nonton. Ibunya dia tuh kan, adik gue ada kenalan nih, lu mau nggak gini-gini, ayo udah nyoba dulu ketemuan, ayolah ketemuan. Nggak hanya nyokapnya dia yang gitu, kita pun juga begitu. Misalnya kita ada kenalan tuh tiba-tiba, ayo Fit cobain ya. Gue juga ada tuh waktu itu temen gue. Iya, temen gue, terus gue coba, lu follow coba atau gimana gitu. Cuman dia biasa aja gitu. Maksudnya yang kayak malas ogah-ogahan gitu. Cuman yang kali ini itu beda menurut kita tuh ya, dia ada. Beda banget dan dia berusaha chatting, terus udah gitu berusaha ayo ketemuan. Biasanya tuh nggak mau kalau misalnya disuruh ketemuan tuh, apaan sih gitu. Ini nggak mau, gengs, mau. Coba lu bayangi seorang David yang tiba-tiba dia mau mulai the open, udah gitu nggak tahu siapa duluan yang ngajakin ketemuan dan dia mau. Coba lu bayangin se-effort itu. Dengan effortnya dia yang mau aku jemput nggak? Iya itu sih biasa aja sih sebenarnya ya. Beda. Menurut mereka berdua itu beda, padahal kalau buat gue sendiri sih itu biasa aja ya. Kayak udah SOP-nya cowok nggak sih kalau mau ngajak cewek ketemuan terus kita mau jemput? Buktinya ada tuh yang tiba-tiba alasannya ini lagi dekat. Dia lagi dekat. Itu si cewek ngajakin, maksudnya ketemuan, terus ada aja banyak banyak. Pada SOP cowok sebenarnya
sebenarnya SOP ya sebenarnya kayak SOP nggak tertulis lah. Iya, kalau iya peraturan tidak tertulis ya kayak gitu. Gue cuman pingin menjadi cowok yang being nice aja gitu, yang menawarkan untuk menjemput gitu. Bukan berarti gua kayak ngebet banget gitu mau deket, enggak juga. Buat gua sih biasa-biasa aja, cuman karena gua jarang deket sama cewek, jadi dua temen ini menganggap gua berbeda aja gitu sama si cewek yang satu ini. Padahal biasa-biasa aja sih, seriusan dah. Enggak. Soalnya kenapa gitu? Karena kan waktu kita biasanya kita sering ngumpul. Terus udah gitu dia teman kita nih David tuh bilang, gue ntar lah kalau soal untuk menikah, untuk cewek lah, ntar lah. Gue gak ada pikiran tuh sampai sekarang. Gue males tuh kayak gini-gini, bla bla bla. Dan dengan alasan cowok lu sendiri yang gak ada komitmen, lu tahu kan? Gak ada komitmen ya kan? Terus tiba-tiba kita nggak ada angin, nggak ada apa, kita kumpul bareng nih, tiba-tiba dia cerita, gue ada deket nih sama someone, bla bla bla. Dan disitulah kita kasih kesimpulan, wow, amazing, seorang David membuka hati. Tetapi teng ceweknya ngilang cuy. Nah sebenarnya kalau kalian apa sih nih, ngomongin apa sih, cowok kan juga wajar lah mungkin pertemuan pertama yang tadi dibilang, terus ketika si ceweknya ini nggak ada respon, bisa jadi cuman berteman atau apa gini. Kita jelasin dikit tentang teman kita yang satu ini. Dia ini tidak begitu aware yang namanya tentang komitmen lah ya, kita bilang tentang komitmen, tentang cewek gitu. Maksudnya orang-orang yang cuek gitulah, yang nanti aja lah, gampang lah segala macem. Dia punya dunianya sendiri, punya kesenangannya sendiri, punya kehidupannya sendiri gitu ya. Ya gitu, nggak mau repot lah gitu. Oke. Nah kita sih ya sebagai teman ya oke, kalau memang pilihannya dia seperti itu ya sudah gitu kan. Yang penting kita mah enjoy aja, kita berteman juga ya saling menghargai aja. Cuman satu ketika dia bercerita bertemu dengan seseorang, dengan excitednya dia, dengan dia yang sangat fast respon, dengan dia yang penuh effort dengan si cewek itu, makanya kita pikir kayaknya si cewek ini punya sesuatu yang beda yang bisa buat si teman kita yang satu ini, seorang David itu mau mengeluarkan effortnya gitu. Ketika si cewek ini menghilang, dia berusaha untuk mencari gitu kan, walaupun beberapa hari aja. walaupun pencariannya itu tidak ditanggapi cukup positif ya sama si ceweknya, dia juga tidak responsif juga si ceweknya gitu ya. Dan dia juga agak udahlah gitu. Kalau di mulut sih dia bilang udahlah, tapi kan kita nggak tahu nih kan hatinya gimana. Lo tahu kan cowok-cowok yang tadi takut berkomitmen, terus dia ketika dia ketemu cewek, dia agak sedikit nengok nih tentang komitmen, tapi ceweknya kayak gitu kan juga pasti punya sesuatu yang beda nih ceweknya gitu. Makanya kenapa kita bilang dari tadi itu untuk perbincangan kita hari ini gitu ya. Random talk kita hari ini tuh tentang ghosting itu ya seperti itu. Ketika satu orang itu mungkin bisa dibilang kasarnya berharap komunikasi yang intens, berharap hubungan yang intens, tapi satu posisi itu tidak welcome, itu bisa dibilang ghosting atau tidak kalau menurut teman-teman semua. Nah, kalau menurut kalian ini gimana, Fit? Apa tadi? Kalau tadi Hilda bilang satu posisi ada yang mengharapkan perbincangan yang intens gitu. Iya, balik lagi tuh. Kalau gue sih nggak begitu mengharapkan banget ya. Enggak ya? Enggak sih. Santai aja. Santai tapi kepikiran. Enggak juga sih. Memang kayak yang tadi Hilda bilang, memang iya, gue akuin memang kan gue jarang pergi keluar kalau sama cewek apalagi. Jadi kan kadang-kadang gue lebih banyak sendirinya. Jadi kadang mereka berdua ini suka aneh kalau gue ada ketemu orang cewek gitu. Yeah. Disangkanya gimana, padahal biasa aja. Menurut gue kemarin gue ajak ketemuan karena memang simply karena gue mau nonton aja, dan dia gue ajakin mau nonton, ya udah oke, jadi nonton bareng gitu. Tapi sebelumnya lu pernah ketemu kan sama someone juga, cuman enggak sih, bukan ketemu, maksudnya lu pernah deket gitu kan. Iya. Nah kenapa yang di someone yang pertama ini
Ah, Dia udah ayo ketemuan bla 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 tapi lu nya males. enggak sih, yang pertama justru enggak pernah ngajak ketemuan juga sama. Dari pihaknya dia juga nggak mau. Iya. Dan waktu sama yang sebelumnya juga gua nggak ada kepentingan untuk mau ajak nonton juga sih. Ya simply ngajak pergi lah atau ngajak keluar males aja sih. Jadi ya biasa-biasa aja kalau buat gua gitu. Nggak, kalau untuk apa? Untuk rekornya gitu, kalau yang pertama itu kayaknya dia lebih ke anak rumahan ya. Jadi kayaknya kalau mau aja kita aja keluar malam segan juga nih. Iya, soalnya gua tipe orang yang kalau pergi keluar biasanya kalau nonton gue pasti cari yang jam terakhir, jam yang paling malam. Nah, dan yang sebelumnya ini tuh anaknya rumahan banget, jadi nggak bisa kan gue ajak keluar malam. Gitu. Kecuali papa ibunya ikut gitu ya. Kecuali papa mamanya ikut baru boleh ya. Tapi gini, ketika kita nih ya sebagai anak-anak muda mungkin yang mencoba untuk bisa menjalin satu hubungan dengan seseorang, ketika kita contohnya kita baru chattingan aja gitu. Kalau buat kalian-kalian ini ada feeling gak sih? Oh, nih orang kayaknya bisa nih gua prospek. Atau kayaknya nih orang bisa nih gua apa ya namanya? Bisa apa sih bahasanya? Bisa gua ajak ke gini deh. Nih orang kayaknya gue interest nih sama ini orang gitu. Bukan hanya sebagai sekedar teman tapi mungkin bisa lebih. Kalian seperti itu nggak dalam proses perkenalan secara chatting mungkin, telepon mungkin, atau secara virtual itu udah ada kepikiran mengenai kedepannya bagaimana nggak gitu. Kadang kan kalau gue pribadi itu pakai feeling. Ketika kenal sama seseorang, ketika masih proses sekedar kenal gitu ya, by chat gitu, gue udah ada feeling kayaknya berteman aja deh. Kayaknya cukup temenan aja nih, ini asiknya buat temen aja nih gitu kan. Terus ada satu sisi yang kayaknya boleh nih kita coba gitu untuk lebih dari sekedar ya lebih deep lah gitu ya hubungannya, lebih dari sekedar teman bercerita. Kalau gue tuh feelingnya bermain di situ. Nah kalau nggak tahu ya kalau kalian ini gimana, coba Bintari. Kalau gue sendiri terus terang aja sih gue berdasarkan pengalaman gue yang kalau gue ngerasa ini oh oke, itu berdasarkan kita pertama ketemu. Soalnya gimana ya? Oke lah pertama kita kan first lewat WhatsApp atau boleh gak sih nyebut WhatsApp, nggak apa-apa lah ya. Maksudnya lewat SMS aplikasi WhatsApp teks gitu ya. Terus kan oke nih nyambung, kita kan bahasanya gini, namanya teks gimana sih? Gimana sih kalau teks itu kan oke nih nyambung, tapi kalau menurut gue tuh nggak bisa kalau misalnya belum ketemuan. Kalau udah ketemuan nih ketahuan nih, pas kita ketemuan udah ngobrol, oh ini nyambung. Terkadang saya di teks nih ya, kita belum lagi asik nih kayaknya orangnya nih oke nih, maksudnya nyambung nih satu chemistry sama kita nih. Tiba-tiba waktu itu someday gue mencoba ketemuan lah atau enggak ketemuan lewat virtual atau ketemuan langsung, tiba-tiba tektot. Menurut gue tuh oh nggak nyambung ya say. Makanya kalau menurut gue kalau versi gue berdasarkan chemistry itu ada kalau ketika pertama kali kita ketemuan. Setidaknya ngeliat wajahnya dan kita ngobrol, oh ini nyambung, itu yang kalau menurut gue ya. Cuman kan soalnya balik lagi bahasa teks sama bahasa apa namanya live ya, itu tuh beda menurut gue. Jadi prinsip gue lebih baik oke, awalnya memang teks nggak apa-apa. Cuman maksud gue jangan lama-lama lu teks doang gitu. Lu harus mencoba untuk ketemuan. Disitulah lu ngerasa oh ini gue cocok, oh ini cuma sebagai teman, oh ini bla bla, oh begitu. Menurut gue sih gitu. Kalau menurut lu Fit? Nah, coba jangan ke gue dulu, coba lanjutin yang tadi. Yang kan tadi lu bilang kalau lu pas ketemu ternyata nggak cocok. Nah terus kan lu mungkin pasti nggak ngelanjutin lagi kan? Berarti lu ngeghosting dia. Kalau gue kalau gue enggak, kalau gue
kalau gue misalnya ketemuan nih, menurut gue nih kalau versi gue tuh gak cocok nih ya. Cuman kan tergantung kan kalau misalnya si cowoknya ini effortnya dia mencoba gitu kan. Cuman satu sisi kalau misalnya mencobanya itu masih krik, menurut gue ya Garing lebih baik gue mencoba perlahan-lahan. Kalau gue sih prinsip gue tuh perlahan-lahan, nggak langsung ghosting, enggak. Cuman maksud gue perlahan-lahan, tapi pasti tuh cowok ngerti apa maksud kita gitu. Itu trik kita sih, bukan trik kita, trik gue sih sebenarnya. Iya bener kan, berarti lu ketemu satu cowok terus lu nggak suka, ya lu akan slow respon kan? Betul. Ya itu yang terjadi. Kalau mungkin sama gue mungkin itu, ya kan kita nggak ada yang tahu kan? Ya bukan ghosting kan? Kalau lu bilang itu ghosting berarti lu adalah menyebut diri lu sendiri kalau lu mengghosting orang, anjir. Iya, kita tuh gak munafik, kita pernah dighostingin dan kita pernah mengghostingkan seseorang. Itu kita pasti gak munafik, Fit. Cuman maksud gue gini, nah makanya kenapa gue prinsip gue, coba ketemuan kayak gitu kan, ketemuan terus udah gitu, ya udah dari situ kita chemistry-nya ada apa enggaknya di situ dah. Kalau misalnya menurut gue nggak klik nih sama orang nih, satu orang, kalau prinsip gue juga gak mau menyakiti tuh orang. Cuman trik gue sendiri, oke, dia misalnya cari si hello, hai, bla bla bla, terus cuman nanti kita balasin nanti nih udah berapa jam, terus respon gitu. Terus dia nanya lagi, terus tapi pasti tuh cowok tahu tuh paham maksud kita gitu, maksudnya oh oke, ini cewek gak serak sama kita gitu. Ya itu yang gue maksud. Akhirnya kan cowok juga punya insting sendiri. Dia juga tahu kalau oh ternyata ini si cewek ini slow respon. Jadi ya nggak perlu lagi dicari gitu kan. Betul kan? Iya berarti kan. Ghosting gak? Kenapa? Itu masuknya ghosting gak? Ya nggak tahu ya. Kalau menurut gue sih enggak kan. Cuman itu menurut lu aja kan. Lu sendiri yang bilang itu ghosting. Karena memang lu mempraktekkan juga gitu. Kalau buat gue sih biasa-biasa aja. Sebenarnya yang tadi Bintari jelasin ya buat gue ya make sense aja gitu. Lu ketemu orang terus lu nggak suka ya dan lu nggak mau ngerespon lagi ya wajar dong. Emangnya lu harus ngerespon setiap orang gitu kan? Kalau lu ada orang yang nggak lu suka terus lu nggak respon ya wajar aja sih menurut gue. Iya betul. Betul kan? Betul. Gitu sih maksud gue. Cuman sama sih tapi balik lagi ke yang tadi Hilda tanya lebih suka gimana. Itu sama sih, gue kayak ngerangkum aja yang kayak Hilda sama Bintari bilang. Kalau gue juga sama, anggap aja kayak ruangan kosong gitu, gelap. Kalau misalkan kita chatting nih, tiba-tiba kan kayak kita ngajak orang masuk tuh. Jadi kalau ada di ruangan itu kayak yang kesentil gitu sama dia, kayak wah kita ngerasa cocok nih, itu pasti gue ajak ketemuan juga. Dan simply itu yang terjadi juga sama gue. Dari dating apps itu gue kenal, chattingan sama dia. Dan itu kayak ada beberapa tombol, jadi yang kesentuh sama dia gitu kan. Yang kayak connect ting wah kayaknya connect nah itu gitu. Kayaknya oke nih kalau kita aja ketemuan gitu. Kalau tadi kan Hilda bilang mungkin dia mainnya dari feeling ya kan. Kalau Bintari bilang dia maunya ketemu. Nah kalau gue rangkum aja sama aja sih, gue dari feeling kayaknya chat wah kayaknya nyambung nih. Ya atas dasar itu makanya gue ajak dia ketemuan, simply karena itu doang, bukan karena gue terobses sama dia kayak pingin langsung jadian, enggak gitu sih. Jadi sebenarnya biasa-biasa aja. Enggak suatu hal yang wow juga. Memang karena dua temen gue ini memang karena lihat gue jarang pergi keluar sama lawan jenis sih gitu. Karena mereka taunya gue memang kebanyakan pergi sendiri sih. Jadi sekalinya keluar sama cewek kayaknya ya aneh aja. Kayak lu sebagai orang tua ngelihat anak lu pertama kali masuk sekolah kayaknya udah bisa jalan nih anak gitu. Kayak gitu lah kira-kira. Gue paham sih. Ya itu dia makanya kenapa kita terlalu excited ya, karena yang tadi dibilang gitu, kita jarang lah ngelihat dia bercerita tentang seseorang gitu dengan muka yang berbinar-binar, dengan keintensinan yang tinggi gitu ya untuk menjawab chat dari si seseorang tersebut. Makanya kita bilang kayaknya ada sesuatu yang beda nih sama ini cewek, sampai akhirnya teman kita ini beda juga. Yang kita nggak nyangka, soalnya sebelumnya dia kan ngomongnya kan gue mendingan sendiri aja, lebih enak, lebih free, lebih apalah gitu. Maksud gue nggak mau rempong dan sebagainya. Gue lebih enakan sendiri, gue yang lebih enakan gini lah ya begini. Itu nggak ada yang komitmen sama sekali. Gue mau deketin cewek, gue mau coba at least setidaknya mau
mencoba membuka hati lah gitu. Kita enggak, maksud gue kan sebelumnya lu bilang, gue males, gue apaan sih, gue nggak ada tuh kepikiran mau nikah, gue mau komitmen dan bla 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 bla. Maksud gue, masa sih, gue lebih enak sendiri, gue lebih rempong amat nanti gini bla bla bla. Oke, tiba-tiba tetot. Gue pikir tuh dari kita berdua tuh, oh ya, ya kan, mungkin David emang nggak pengen, maksudnya emang lebih betteran bahagia dengan sendiri gitu. Dan tiba-tiba dari statementnya dia sebelumnya, dan tiba-tiba dia cerita, gue lagi deket nih sama someone. Gimana kita nggak shock coba? harusnya sih lu nggak usah terlalu shock, karena ini balik lagi ke awal-awal tadi yang Hila bilang. Ini gue memang kan udah pernah kasih statement kalau gue memang kayak males nikah gitu kan, males ngapa-ngapain karena gue lebih baik sendiri. Tapi harusnya lu tahu kalau di saat gue install itu dating apps, berarti gue udah pingin mencoba sebenarnya. Bukan jadi titik baliknya itu bukan waktu di gue ketemu orang. Pernyataan yang benar itu titik baliknya itu waktu gue install dating apps. Di saat itu berarti gue udah mulai open sebenarnya gitu. Dengan suatu komitmen itu, ya kan, dengan komitmen nggak lah, kepingin komitmen juga sih, berpartner lah, berteman lah, punya teman baru, at least punya teman aja gitu. at least punya teman di luar circle yang biasa gitu kan. Dengan itu lu udah punya ketertarikan untuk membuka pertemanan lebih luas. Tapi kayaknya lebih seru juga tuh kayak kita ngebahas dating apps ya. Atau kita coba nanti next podcast kita bahas tentang dating apps, or kita lanjut nih. Oke, boleh lah ya. Nanti next kita coba untuk membahas lebih dalam tentang dating apps. Apa sih tujuan orang-orang menginstal dating apps selain memang dia mencari calon? Entah calon apa ya, entah calon partner bisnis, calon relasi, calon ibu dari anak-anaknya, calon bapak dari anak-anaknya, entah apa ya, gitu. Oke, pokoknya next nanti kita coba bahas lebih dalam ya. Teman-teman semua juga mungkin kalau memang bisa komen di sini, bisa menceritakan tentang pengalamannya menggunakan dating apps seperti apa. Oke, paling itu dulu ya dari kita, perkenalan sama sedikit kita ngebahas tentang ghosting, terus sedikit tentang dating apps. Ya kalau kalian in any chance mendengarkan podcast ini, kalian boleh kok komen di bawah atau ya apapun itulah, karena kan kita baru pertama juga. Ya kita berharap kalian dengerin biar kita berkembang bareng-bareng ya kan. Jadi untuk nextnya ya bolehlah kalian info apa yang dating apps apa mungkin yang kalian pakai, atau kalian mau bahas tentang apa ya kan, banyak macam yang bisa kita bicarain di sini karena kita ngobrolinnya random saja. Yap, benar sekali. Itu dia bahas kita di Malam Minggu Ceria, bukan galau lagi ya, Malam Minggu Ceria bersama kita. Gue Bintari, gue Hilda, gue David. Ya, dan see you in the RT Post Random Talk Podcast. This is kita bertiga. Làm sao giải mã được đây tình yêu, chẳng đến vào ngày đầy đắng mang theo mình nụ cười say đắm, làm sao giải mã được